selamat pagi, jumpa lagi dengan saya dalam Renungan Sword Family. Pagi ini judul renungan saya, Kasih Filea. Mungkin kita menggembar-gemborkan karena Bapak Gembala sedang membawakan tentang kasih Filea. Apa sih kasih Filea? Kasih ini menggambarkan kasih persaudaraan atau persahabatan yang melebihi ikatan keluarga. Dalam artian kita harus mengasihi sesama atau teman atau sahabat seolah-olah mereka adalah saudara kita. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ingat ya, Allah itu kasih. Kalau Allah itu sudah ada di dalam kita, berarti Allah itu menguasai hati kita dan kita penuh dengan kasih. Satu kesaksian saya bahwa kita kalau penuh dengan kasih, kita harus belajar mengampuni. Ya kan, Bapak Gembala juga bilang bahwa bisa nggak kita ketika mengampuni orang yang bersalah menyakiti kita. Ini kejadiannya udah berapa tahun yang lalu, 8 atau sekitar 8 tahun yang lalu, ketika saya pernah bilang kesaksian bahwa ada orang yang jahat dalam hidup saya. Sebenarnya ini orang terdekat dalam keluarga gitu kan. Dia menjatuhkan, sebenarnya itu mau ngancurin usaha suami saya dan membuat masa depan keluarga saya tuh nggak ada. Sampai kan dia bilang, dia mengutuk gitu kan. Gue bikin lu sama keluarga lu tuh gak bisa makan, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa berbuat apa-apa. Segala banyak cara kejahatan yang dilakukan oleh oknum ini, gitu kan. Jujur waktu kejadian itu saya marah sebenarnya, bukan gimana ya. Saya pengennya tuh suami saya tuh memang orang yang sabar gitu, kecuali mungkin kalau orang itu main fisik, dia pasti lawan gitu kan. Tapi kalau untuk kesabaran, saya tuh udah kayak tisu yang dibagi 2 gitu kan, tipis banget gitu. Saya udah bilang sama suami saya, udah deh saya aja yang maju, saya yang hampirin dia, saya yang labrak dia. Saya segitu buat saya nggak pernah dijahatin dalam hidup saya gitu ya. Saya dijahatin sampai begitunya, apalagi nih orang keluarga kita sendiri gitu kan. Sampai saya kalau berdoa gini, Tuhan kok ada orang seperti ini gitu kan. Sampai saya tuh kayak nggak punya pengharapan gitu kan. Tapi proses berjalan, kejahatan dia juga tetap berjalan. Sampai sekali waktu Tuhan bilang, kamu harus mengampuni orang itu, Mel. Kamu harus mengasihi dia. Jadi ceritanya kan karena keluarganya ini orang kaya lah gitu kan. Sekali waktu kita ketemu nih gitu kan. Terus pengennya nggak salaman dong sama dia gitu. Tapi karena Tuhan itu sudah di dalam hidup saya, ya kan? Rasa marah itu udah dihilangin tuh sama Tuhan, dikuasai sama Tuhan, diredahkan gitu kan. Terus waktu saya ngelihat orang itu, Tuhan bilang, hampiri, salamin. Terus bilang, aku mengasihi kamu. Aduh, gampang gak saudara? Waduh, susahnya minta ampun. Kayak lutut kita tuh gemeteran gitu kan, kayak aduh, kenapa sih Tuhan harus minta hal seperti ini? Tapi Tuhan bilang, lakukan. Akhirnya saya samperin orang itu, saya panggil. Saya, Amelia, mengampuni saudara. Saya mengasihi saudara. Itu saat waktu saya ngomong seperti itu, saya kayak disiram air es gitu kan. Kayak ada beban yang hilang langsung begitu aja. Terus sampai sekarang saya masih dendam gak? Saya masih marah? Enggak. Saya masih berhubungan baik balah dengan keluarga mereka gitu kan. Saya masih hormati mereka. Sekalipun mereka jahat, sangat jahat dalam kehidupan keluarga saya. Apa yang kita gak pernah pikirin itu dilakukan oleh mereka. Tapi ketika saya mengampuni, seperti ini, kasih Filea. Ya kan, kasih Filea bukan hanya karena kita temenan, kita deket, kita mengasihi, itu wajar. Tapi kasih Filea itu adalah sikap hati kita. Kasih yang sesungguhnya adalah mengasihi musuh kita. Bagaimana kita bisa mengampuni musuh kita? Ada satu cerita saya dengar kesaksian seseorang, pelayanan di gereja besar. Ceritanya dia tuh punya mama gitu kan, punya papa dan mereka bercerai. Terus si mamanya menikah lagi, si papanya juga. Akhirnya anak ini karena mungkin udah tanggung ya, udah 20 tahunan, terus ini anak pria. Terus sekali waktu, singkat cerita, ada seseorang saudara telepon dia. Mama lu meninggal gitu kan. Terus dia bilang, hah?
kok bisa, sakit apa? Terus si saudaranya bilang, mama lu meninggal, dibunuh sama suaminya yang baru. Saat itu dia rasanya kayak runtuh dunianya. Tapi ya itu, sampai dia nanya lagi, kok bisa gitu, dibunuh kenapa? Terus dibilang lagi sama saudaranya, dibunuh sebanyak 16 kali tusukan di dalam tubuh mama lu. Akhirnya dia pulang ceritanya ke kampung asalnya. Terus waktu itu dia mau pelayanan, tapi sebenarnya bukan tim dia yang harus pergi. Harusnya orang lain gitu, timnya A. Tapi entah bagaimana memang Tuhan yang mengatur, akhirnya tim dia yang harus pergi pelayanan ke kota di mana ada ibunya itu. Terus akhirnya dia pergi, sampai sekali waktu Tuhan bilang sama dia, pergi ke penjara, hampiri bapak tirimu, ketemui. Dia turut dong, dia taat, dia samperin, dia jenguk lah ibaratnya kan. Terus sampai di penjara, dia cuma nanya, kenapa gitu kan, harus dibunuh. Nah, namanya pelaku kan gitu kan, baru satu pihak doang, karena yang pihak satu lagi si korban udah nggak bisa ngomong apa-apa, udah nggak bisa bela diri gitu kan. Jadi si pelakunya ngomong, iya tuh mama kamu tuh begini gitu kan, ya nggak bisa percaya gitu mana yang benar. Waktu dia berhadapan dengan si pelaku, si anak ini Tuhan bilang lagi, bilang sama dia, Bapak, aku mengasihi kamu, aku mengampuni kamu. Saat itu dia bilang, aduh ini mulut kayaknya berat banget. Tapi Roh Kudus terus dorong dia. Sampai akhirnya dia bilang, Bapak, saya mengampuni Bapak, saya mengasihi Bapak. Waktu dia salaman seperti itu, Tuhan ngomong lagi sama dia. Peluk dia dan bilang, aku sungguh-sungguh mengasihi kamu. Wah, dia jujur di hati dia, apalagi anak cowok kan gengsinya gede. Tapi waktu dia bilang, saya taat sama suara Tuhan. Dia peluk pelakunya itu, pelaku pembunuh ibunya, dia peluk dan mereka nangis. Dan dia bilang, saya namanya dia sebutin gitu kan, mengasihi Bapak, mengampuni Bapak setulus-tulusnya. That's all. Singkat cerita mungkin di hukumnya mungkin ya itu kejadian tahun 2000-an. Disingkat cerita mungkin dihukum 15 tahun. 15 tahun kemudian mungkin dia udah bebas. Saudara tahu, karena bibit pengampunan itu, karena kasih Tuhan itu, Bapak yang dulunya membunuh ibunya, terima Yesus dan sekarang melayani Tuhan di kota tersebut. Saudara, izinkan Tuhan bekerja karena kasih Tuhan itu menguasai kita, kasihi sesama kita, kasih feel ya. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, pagi ini dan renungan-renungan yang lainnya membahas tentang kasih filea yang Bapak Gembala bahas. Tuhan, ajar kami memiliki kasih seperti kasih-Mu. Kasih yang tidak pilih-pilih. Kasih filea adalah kasih yang mengasihi semua, tidak terbatas Tuhan. Ajar kami Tuhan, tidak memperlakukan diri kami spesial, tidak memperlakukan diri kami kudus di mata Engkau. Tapi kami Tuhan, memiliki kasih filea itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.